Silang pendapat siapa yang harus membayar utang proyek kereta cepat Wush bergulir. Tak ingin menggelindingkan bak bola liar, Presiden Prabowo Subianto pun angkat bicara meminta Menteri Keuangan dan Danantara mencari jalan keluar tanpa menimbulkan gejolak terhadap perekonomian. Opsi apa yang dapat ditempuh? Selengkapnya dalam Benang Merah, Jalan Tengah Tutup Kewajiban. Sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi kalau itu kita mampu dan kita kuat. Nyaring polemik siapa yang harus membayar utang proyek kereta cepat Wush berhembus sampai-sampai mengusik istana. Presiden Prabowo Subianto pun bergegas menengahi, meminta silang pendapat disudahi, bukan dipolitisasi. Prabowo menegaskan dirinya pasang badan mengambil tanggung jawab menyoal kereta cepat. Ditekankan pula bahwa semua transportasi publik termasuk Wush jangan semata-mata dikalkulasi untung rugi nominalnya, tapi mesti dihitung juga kemanfaatannya. Di situ pula menandai negara hadir memenuhi kewajiban pelayanan publik. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Menguatkan pandangannya, Prabowo meyakinkan halayak Indonesia sanggup membayar kewajiban proyek kereta cepat ini sebab memiliki sumber dananya. Prabowo menyebut sumber dana dimaksud salah satunya dapat menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Diketahui sejauh ini kerugian negara yang telah dikembalikan mencapai lebih dari 14 triliun rupiah. Sementara pemerintah juga berhasil mengamankan aset senilai 6,7 triliun rupiah saat 100 hari pertama pemerintahan. Dari jumlah ini, mayoritas berupa uang tunai dan puluhan miliar rupiah lainnya berwujud emas. Sebelumnya, polemik sempat mencuat usai Kementerian Keuangan menolak membayar utang proyek kereta cepat dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa beralasan tanggung jawab pembayaran semestinya ada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Indonesia. Lantaran lembaga inilah yang kini menerima seluruh dividen dari badan usaha milik negara BUMN. Apalagi pemegang saham utama operator KCIC adalah PT Kereta Api Indonesia yang notabene merupakan BUMN. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu ya Pak. Ini sedang kita matangkan lah ya, tapi tadi sampaikan ya adalah pemerintah pasti hadir, kan itu juga ada undang-undangnya juga memang untuk sarana untuk prasarana dan juga untuk pes transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah ya. Tapi untuk sarananya dan juga operasionalnya ya itu bisa di BUMN atau dunia usaha lain. Menengok ongkos proyek kereta cepat ini tidaklah kecil. Biaya akhir proyek dilaporkan antara 116,5 hingga 120 triliun rupiah. Dari jumlah ini pembengkakan biaya disebut-sebut mencapai 27 triliun rupiah. Pembengkakan biaya karena beberapa faktor seperti pembebasan lahan, tahap perancangan, dan pelaksanaan teknis hingga penyelesaian akhir sebelum beroperasi.
Penyokong pembiayaan proyek ini dikabarkan 75% melalui pinjaman dari China Development Bank, sedangkan 25% sisanya melalui ekuitas atau modal dari konsorsium pelaksana. Sementara dari bagian ekuitas yang 25% ini masih dipecah lagi dengan komposisi 60% berasal dari konsorsium Indonesia dan 40% dari pihak Cina. Bila dihitung lagi, maka kontribusi konsorsium Indonesia terhadap seluruh proyek ini sekitar 15% dari total biaya proyek. Namun perihal pembengkakan biaya disebutkan 60% ditanggung konsorsium Indonesia dan 40% oleh konsorsium Cina. Pertama itu kan nanti harus dibayarkan dulu dari operasionalnya KCIC gitu ya. Dari operasionalnya KCIC, terus kemudian kalau nggak cukup baru mungkin nanti minta injeksi dari pemegang saham. Tapi ini kita pertahankan spirit B2B-nya gitu. Karena ini dulu spiritnya di awal, ya ini kita harus tetap pegang teguh. Minggu lalu kami juga sempat diskusi dengan Pak Purbaya dan kita juga tekankan Pak ini ya memang harus dikedepankan dengan Tiongkok B2B, dan Tiongkok juga ngerti karena kan dia juga 40% pemegang saham, Mbak. Di sisi lain, pemerintah melalui APBN memberikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara kepada PT KAI yang menjadi pimpinan konsorsium BUMN proyek. Besaran PMN yang dilaporkan yakni 4,1 triliun rupiah untuk tahun 2023 dalam rangka memenuhi setoran modal konsorsium Indonesia. Ringkasnya, dari seluruh ongkos yang mencapai sekitar 120 triliun rupiah ini haruslah balik modal. Meski begitu, ada masa tenggang hingga 2027, sehingga selama periode awal ini, pembayaran utama belum dimulai, alias baru biaya bunganya saja yang mesti dibayar. Salah satu laporan menyebut beban bunga tahunan yang harus ditanggung perusahaan pengelola sekitar 2 triliun rupiah. Jadi waktu kita ngomong, ini kita harus restru ya. Karena tadi, begitu kita minta untuk bayar hutang, bayar bunga dulu deh, belum cicilan. Jadi kan urutannya Mbak biasanya, tadi keuntungan operasional nanti dipakai untuk bayar bunga, terus nanti untuk bayar cicilan. Gitu. Untuk bayar bunga aja memang sudah nggak cukup. Bayar bunga tadi, mungkin tahun ini sekitar 2 triliun ya. Terus nanti juga cicilan, tapi cicilan mungkin nanti baru dibayar sekitar 2030 atau 2029, saya agak lupa angkanya ya. Ada yang namanya grace period. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari perspektif keuangan seperti ini, loh ini operasionalnya udah bagus, tinggal berarti struktur keuangannya kita perlu perbaiki. Disitulah kemudian kita lakukan namanya restrukturisasi. Ada 3 komponen restrukturisasinya. Diperpanjang, kursnya ini kita harus lakukan perubahan supaya kita bisa memitigasi resiko kalau perubahannya melemah. Dan yang ketiga, suku bunganya harus turun. Tadi jadi walaupun ini lebih panjang, tapi suku bunganya kita turunin. Menyudahi polemik siapa yang harus membayar utang proyek kereta cepat Wush, pemerintah Indonesia lantas mengajukan perpanjangan jangka waktu pembayaran hingga 60 tahun. Harapannya, beban cicilan tahunan bisa lebih ringan. Bak Gayung bersambut, pemerintah Cina disebut menyikapi positif pembicaraan restrukturisasi ini. Aspek kerjasama dan kemanfaatan publik menjadi pertimbangan.